Telak BEM UI tampar, Jabodetabek mahasiswa mengabdi bukan olok-olok presiden. Kami memenuhi panggilan tersebut. Dalam pemanggilan tersebut, kami menjelaskan mengenai alasan kenapa kami melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, pihak universitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BEM UI menegaskan dan memastikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi saat ini penting. Nah, suara kalian ini seberapa banyak sih gitu ya? Kok sampai mengancam akan turun sejarah berdarah-darah, ini apa sih? Ya, tapi terserah juga. Kalau mahasiswa sudah banyak yang frustasi gitu ya, sudah banyak yang nggak bisa lulus skripsi, maunya demo-demo aja, mau berdarah-darah aja gitu ya, mau mati cepat, ya silakan juga gitu. Sekalian kalian pindah ke Korea Utara deh. Jadi mahasiswa itu bukan sekedar predikat, nyambung sekolah, atau kurikulum sekolah kita yang masih belum sempurna jika dibandingkan dengan yang lebih baik di luar sana. Menyebabkan pembelajaran nalar baru dimulai ketika anak jadi mahasiswa. Karena dari TK hingga SMA, kebanyakan belajarnya dengan cara menghafal saja. Itu yang sebenarnya mau dibetulkan oleh materi Nadiem. Namun, belum sempat berjalan. Sudah terkena pandemi imbas yang tidak apa-apa. Yang penting sudah ada wacana bahwa kita akan menunjukkan yang lebih baik. Kembali ke mahasiswa, saya kira di semua jurusan pasti ada kuliah umum soal metodologi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Cara berpikir pakai nalar, itulah bedanya mahasiswa dengan siswa. Kalau anak sekolahan bikin meme, dia tidak perlu menjelaskan argumen di balik meme itu. Tapi kalau mahasiswa yang bikin, argumen harus ada, disertai dengan data-data yang valid dan akurat. Begitu banyak data di luar sana, dari infrastruktur pembangunan, data anggaran, dan data pemilu, atau data dari survei kepuasan rakyat atas kinerja presiden. Tinggal dicomot saja. Jadi ketika BEM UI sekedar bikin meme tanpa argumentasi data valid, ya sama saja bohong. Sementara publik menunjukkan ke Anies sebagai the real king of lip service berdasarkan rekam jejak yang valid. Kan BEM UI jadi kelihatan ikutan bodoh dan meme itu pun jadi bersifat politis. Kalau kita yang balik mengkritik BEM UI, maka kita akan dituding sebagai buzzer. Pakai ya sudah, oke, biarkan sesama BEM yang bertindak. Yang bukan termasuk universitas negeri terkenal macam UI, tapi ternyata tingkah pola dan cara berpikir mereka jauh lebih baik dan bernalar ketimbang BEM UI. Mereka yang menamakan dari BEM se-Jabodetabek ini terdiri dari BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jakarta, dan BEM Sekolah Tinggi Teknologi Binal Tungga. Adapun juga BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Khaldun, BEM Setiakdi Sekolah Ilmu Administrasi Kaula Indonesia, BEM Universitas Az-Zahra Universitas Bayangkara, dan BEM STMIK Pranata Indonesia. Loh, ada Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya Musni Umar kerap jadi bulan-bulanan bully para netizen karena dikerap membela Anies dan bikin blunder. Jangan berprasangka dulu, ternyata mahasiswa jauh lebih bernalar daripada rektornya sendiri. Hebat dong, lihat saja sendiri bagaimana pernyataan mereka. Pertama, BEM se-Jabodetabek menyebut bahwa banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. Politik mahasiswa adalah politik pengabdian, bukan olok-olok. Saat ini yang kami rasakan, yang banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena COVID. BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita, mengambil kesempatan politisi di saat sulit, ujar Budi Rahmansyah, selalu koordinator BEM se-Jabodetabek Majlok. Arah penggerakan BEM UI dinilai sangat eksklusif tanpa memperhatikan perasaan rakyat miskin. Menurut Budi, kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah dapat segera keluar dari situasi krisis COVID. Tidak ada korelasi mengolok-olok presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi lantas COVID langsung hilang dan krisis langsung selesai? Kecam Budi.
Menurut BM Sejabotabek, empati merupakan respon yang tepat saat ini. BEM UI dinilai tidak mengerti dan tidak bisa menilai empati